Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asru azmil mayyiti kakasir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, di mana pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, di mana konsepnya pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini yang pertama memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Poin yang kedua menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Poin yang ketiga prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada semuanya. Baiklah, kita sebelum kepada pembelajaran, maka terlebih dahulu kita mendoakan ibu bapak kita, guru-guru kita yang telah meninggalkan kita semua. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa likulliyatin sholihillah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Kulluhum syai'un Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mari kita bahas satu persatu tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini. Sebelum kalian meneruskan kegiatan pembelajaran lebih lanjut tentang tata cara pengurusan jenazah, ini ada beberapa kegiatan pembelajaran yang diberikan dengan gambar di atas. Jadi yang pertama yaitu ada orang yang sekarat atau sakit keras. Yang kedua, gambar yang kedua memandikan jenazah. Yang ketiga mengkafani jenazah. Yang keempat menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir adalah memakamkan jenazah. Itu adalah kewajiban bagi umat muslim terhadap
orang yang sudah meninggal. Jadi ada 4 poin yang harus dilakukan, yaitu termasuk kepada fardu kifayah. Yang pertama, apabila ada yang meninggal, maka orang yang masih hidup harus memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Itu adalah 4 poin yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, untuk kegiatan mengamati, pada kegiatan pertama ini kita lakukan kegiatan pengamatan terhadap kelima gambar di atas secara urut dan cermat. Di dalam melakukan kegiatan pengamatan tersebut, kenali beberapa ciri khususnya sehingga dapat memperoleh kesan yang benar, lengkap, dan sempurna. Kemudian kegiatan yang kedua, ini ada kegiatan bertanya. Setelah melakukan pengamatan terhadap kelima gambar tersebut secara cermat, kalian pasti memperoleh pesan dan pesan dari kelima gambar tersebut. Kemudian dari pesan dan pesan yang kalian peroleh, rumuskanlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pada masing-masing gambar tersebut. Lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan 5 kata kunci. Yang pertama, nama gambar. Yang kedua, sikap umat Islam. Yang ketiga, waktu melakukan. Yang keempat, dasar tuntunan dalil. Dan yang kelima, langkah-langkah menyikapi. Yang selanjutnya, kegiatan mengeksplorasi atau menjawab pertanyaan. Setelah merumuskan pertanyaan dengan 5 kata kunci terkait 5 gambar di atas, lakukan kegiatan eksplorasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian tuangkan hasilnya pada kolom di berikut ini. Jadi untuk melengkapi kegiatan eksplorasi kalian secara mendalam, baca dan pahami uraian materi berikut dengan cermat setelah memahami pembahasan materi berikut. Lakukanlah kegiatan eksplorasi dan kesimpulan di depan teman-teman kelas kalian. Kegiatan terbuka akan dapat dilakukan setelah kalian membaca dan memahami uraian materi. Yang pertama yaitu adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ini ada ketentuan pengurusan jenazah yang ada sebab-sebab penyelenggaraan jenazah, kemudian hukum pengurusan jenazah, kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam, kemudian dalil tentang pelaksanaan jenazah, dan hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Itu adalah poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini di samping tempat yang telah diuraikan tadi, yaitu menguburkan jenazah, kemudian menyolatkan jenazah, selanjutnya menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah melalui dari memandikan,
mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud dan upaya melakukan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Di mana ayatnya Allah akan bacakan pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Adalah surat Al-Isra ayat 70 menjelaskan tentang kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Mana yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, kelebihan yang baik, dan kami berikan mereka di atas banyak akhlak yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Adalah dalil tentang kewajiban bagi manusia yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Kemudian diperjelas lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asra asrul maiti wa kasrihi hayya. Artinya sungguh Rasulullah SAW bersabda, dua dosa merusak tulang belulang mayit sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup. Itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa menyakiti mayit dengan merusak jasad atau keburukannya itu perbuatan dosa, karena sama saja seperti menyakitinya ketika ia masih hidup. Ini bukti bahwa Islam sangat memuliakan manusia baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Itulah penjelasan dari hadis di atas tadi yang sudah dibacakan. Kemudian poin yang kedua adalah sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Jadi menurut ajaran Islam ada beberapa sebab yang memandang manusia untuk mengurus jenazah dengan cara baik dan benar. Di antara sebab-sebab tersebut adalah
Yang pertama, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Ada 3 masa yang dirayakan dalam setiap kehidupan manusia, yaitu ketika lahir, kemudian ketika nikah, dan ketika meninggal dunia. Ketiga hal tersebut dicatat untuk sejarah setiap kehidupan manusia. Yang kedua, manusia merupakan makhluk mulia. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai di dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Jadi ayat Al-Qur'annya membacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adalah ayat yang keempat dari surat At-Tin, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang bentuk sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah berikan kepada kita, yaitu dengan bentuk sempurna. Ada rambut yang berwarna hitam, kemudian telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, dan rasa dan lain sebagainya, sehingga lengkap di dalam anggota tubuh manusia, yaitu dalam bentuk yang sempurna. Kemudian Allah terhadap manusia menunjukkan manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk bangsa jin, malaikat, dan iblis. Hal ini terjadi apabila manusia dapat menjaga kemuliaan itu dengan iman, Islam, dan amal soleh. Sebaiknya manusia akan hilang kemuliaannya, bahkan akan sirna sama sekali, sehingga manusia menjadi makhluk hina dan melebihi hinanya dengan seekor binatang. Apabila manusia tidak beriman dan beramal soleh. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
menjadi makhluk hina dan melebihi hinanya dengan seekor binatang. Kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak mengatur manusia juga Allah Subhanahu wa taala. Mengatur hidup manusia melalui aturan yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadis dan ijtilalul Qur'an. Baiklah, untuk kesempatan pagi hari ini isi daripada pembelajaran pagi hari ini yaitu mengurus jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Apabila tidak dipahami pembelajaran ini, kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa